الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi amarona an nuqimal ijtima'a wal ittihad wat tawadduda bainal ibad wa nahana 'anit tafarruqi wat tabaghudi wal ibti'ad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi akhbarana biyaumil ma'ad wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-haijus syarafa fawqal ibad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillahi sayyidina Muhammad alladzi arsadana ila sabili rasyad wa ala alihi wa ashabihi alladzina al-muti'ina al-mu'tamidina bi syari'atihi haqqal i'timad. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Wa'alul khaira watrukus syarra wal inad. Qala ta'ala azza wa jal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah salat Jumat rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, panutan kita yang mulia, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau dan tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, menjauhi larangan-larangan beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim, surah yang keempat, yaitu surah An-Nisa juz yang kelima, ayat 59. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya kita oleh Allah akan diselamatkan dari azab api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Sebaliknya, orang-orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya atau berbuat durhaka kepada Allah dan Rasulnya, meninggalkan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, malah justru yang dikerjakan adalah larangan-larangan Allah, bahkan berani melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, yang telah digariskan oleh Allah dalam Al-Quran,
maupun dalam al-hadis oleh baginda Rasul. Maka orang-orang yang semacam ini kelak di alam akhirat oleh Allah akan dimasukkan ke dalam kobaran api neraka yang sangat panas menyala-nyala. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan bagi mereka azab yang sangat pedih, azab yang sangat menyakitkan, dan azab yang sangat menghinakan. Hal ini sebagaimana telah ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran, masih surah yang keempat, yaitu surah An-Nisa juz yang keempat ayat 14. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, "Wa may ya'sillaha war rasula wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin." Yang artinya, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dalam agama, yudkhilhu naron, niscaya Allah akan memasukkan dia ke dalam kobaran api neraka yang panas menyala-nyala. Fiha khalidun, dia kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Walahu adzabun muhin, dan baginya di neraka azab yang sangat menghinakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Perlu kiranya kita ketahui bahwa menggunakan pakaian yang terbaik di saat melaksanakan sholat, baik sholat yang hukumnya sunnah dan ataupun sholat yang hukumnya wajib, terutama sholat Jumat, itu sangat amat diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya menggunakan pakaian yang terbaik di saat mengerjakan sholat, bukan hanya sekedar menutup aurat saja, akan tetapi juga menunjukkan rasa hormat kita dan keindahan dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pakaian yang terbaik yang dimaksud adalah pakaian yang bersih, rapi, dan indah, serta menutup aurat secara sempurna. Tidak mesti yang mahal harganya dan tidak mesti yang baru pakaiannya, akan tetapi pakaian yang paling baik yang kita miliki di rumah dipakai untuk melakukan sholat dan membuat perasaan nyaman serta percaya diri dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia. Selain menutup aurat, pakaian terbaik juga mencerminkan adab dan penghormatan kita kepada Allah di saat berdiri menghadap Allah di dalam sholat. Hal ini adalah merupakan bentuk akhlak yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beribadah kepada Allah. Pakaian putih sering disebut pakaian terbaik, terutama saat sholat, yakni sholat Jumat khususnya, karena melambangkan kebersihan dan kesucian. Namun jika tidak ada pakaian putih yang kita miliki, maka cukuplah menggunakan pakaian terbaik yang kita miliki di rumah dan kelihatan rapi, bersih, sopan, dan beradab. Dalam kitab suci Al-Quran, surah yang ke-7, yaitu surah Al-A'raf, juz yang ke-8 ayat 31, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, "Ya bani Adam, khuju zinatakum inda kulli masjid." Artinya, hai anak Adam, pakailah pakaian kalian yang terbaik, yang indah di setiap kalian memasuki masjid, yakni di setiap kalian mengerjakan sholat, menyembah kepada Allah di hadapan Allah.
Sangatlah jelas sekali saudara-saudara bahwa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar hendaknya kita menggunakan pakaian yang terbaik yang kita miliki dan yang terindah di saat mengerjakan salat, yakni menggunakan pakaian yang bersih, yang rapi, yang indah, yang beradab dan menutup aurat secara sempurna. Karena kita melakukan sholat, hakikatnya adalah kita menyembah kepada Allah secara langsung di hadapan Allah. Maka sudah sepantasnya lah kita menjaga adab kita, menjaga kesopanan kita di hadapan Allah ketika kita menyembah kepada Allah. Orang-orang bijak mengatakan al-adab wal ahlak muhimmani jiddan, i'jamul adab ma'al khaliqi amrun azim. Artinya adab dan kesopanan itu sangat penting. Terlebih-lebih adab dan kesopanan terhadap sang pencipta alam semesta, yaitu Allah, sangat penting sekali. Alal insan ayyata'addab ma'an nas, terhadap sesama manusia saja kita harus mempunyai adab dan kesopanan. Wa ma khassatan 'ala Allah yajibul muhafazatu 'alal adab wa sulukiyati al hasanah. Apalagi adab dan kesopanan kepada Allah, mesti dijaga adab dan kesopanan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di hadapan manusia saja, di hadapan orang tua saja, di hadapan atasan kita saja, di hadapan pejabat kita saja kita harus beradab dan sopan dan berpakaian rapi, tentu di hadapan Allah kita harus lebih sopan lagi saudara-saudara. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, ilbasu min siyabikumul bayad fa innaha min khairi siyabikum. Artinya, pakailah pakaian kalian yang berwarna putih, terkhusus di saat melaksanakan sholat Jumat atau Idul Fitri atau Idul Adha, karena sesungguhnya pakaian putih itu termasuk pakaian yang terbaik bagi kalian. Demikian pula dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, alaikum bisyabil bayad falbisuha fa innaha al-tahharu wa al-tayyabu wa kafinu biha mautakum. Artinya, berpakaian putihlah kalian dan gunakanlah selalu pakaian putih itu di saat sholat menyembah Allah, karena sesungguhnya pakaian putih itu lebih cerah dan lebih baik untuk digunakan sholat. Dan kapanilah orang-orang yang telah meninggal dunia di antara kamu dengan kain berwarna putih yang disebut kain kafan. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Maka dengan demikian, sadar ataupun tidak sadar, sebenarnya ketika seseorang menggunakan pakaian putih di saat menyembah Allah, di saat menghadap Allah, sadar ataupun tidak sadar, itu dapat mengingatkan kita akan kematian kita, bahwa satu saat ketika kita sudah tidak bernyawa alias mati, kita akan dibungkus dengan kain kafan berwarna putih untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan mengingat kematian itu sangat baik, banyak manfaatnya, banyak faedahnya, sehingga Rasulullah bersabda, perbanyaklah oleh kalian mengingat kematian yang dapat menghancurkan segala kenikmatan yang ada di alam dunia ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim
an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Al-Quran surah 4 An-Nisa juz 5 ayat 69. Kata Allah dalam ayat ini, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasulnya, dan tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam agama, maka mereka itu kelak di akhirat oleh Allah akan dikumpulkan di dalam sorga yang penuh kenikmatan dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka lah sebaik-baik teman kita nanti di dalam sorga. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.